Selamat pagi teman-teman di bloggers dimanapun Anda berada. Eh, Kali ini studio kita kerawan. Wah, kerawan ini maksudnya pemancing. Kedatangan, wah ini kalau mau saya bilang manulai, tapi kalau bilang senior ya senior. Nah, saya sebetulnya beliau ini adalah sebuah tokoh ya, seorang tokoh di media massa di Yogyakarta. Kalau teman-teman pasti udah tahu lah, namanya Pak Siono. Kalau saya jelas lagi, ya pernah menjabat ketua PBI, ya pernah bekerja di sebuah media besar di Jogja gitu. Nah sekarang tahu nggak sih bukannya Pak Siono setelah pensiun? Pensiun nggak terbangga ya? Nggak ada pensiun. Nggak ada pensiun. Nggak ada pensiun. Nggak ada pensiun. Kalau wartawan nggak ada pensiun. Ya sekarang Pak Siono tuh aktif untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan lucunya, kadang-kadang juga bingung kita ya. Motonya apa Pak? Belajar, berkarya, berbagi. Kalau saya maunya berbagi aja nih. Kalau berbagi menerima bagian. Iya. Jadi Pak Siono ini memang tidak bisa lepas dari ideologi jurnalistiknya. Latar belakang wartawannya sangat kuat gitu. Nah sekarang itu beliau membuat sebuah organisasi atau sebuah kelompok atau sebuah program, namanya apa? Sekolah Jurnalisme Desa. Sekolah Jurnalisme Desa. Bayang loh, jurnalisme desa itu saya tanyakan. Ini yang di desa, sing diberi kemampuan jurnalistik ini sopo? Apakah petani, ataukah peternak, atau warga-warga desa yang nanti kita akan tanya lebih lanjut. Cuman sebelum kita akan memulai, saya akan memaparkan sedikit data bahwa di Yogyakarta dalam catatan BPS, ini catatan saya di BPS itu ada sekitar 438 desa. Di seluruh DIY 438 desa. Dan selama 5 tahun terakhir jumlah desanya juga tidak berkurang dan tidak bertambah. Jadi artinya tetap 438. Di Gunung Kidul aja ada 144. GK itu ada 144 desa. Tapi problemnya kok malah cukup banyak. Problem-problem masyarakat desa. Di samping problem dasar lahan pertanian yang semakin menyusut. Kalau kemarin ada sempat program kemiskinan ekstrim, kemiskinan di DIY yang sangat dikatakan tinggi. Kemudian apalagi yang masalah desa, masalah tenaga kerja, masalah perekonomian dan macam-macam. Itu kita mencoba untuk memotret apa yang dilakukan oleh Pak Siono dalam eksplorasinya di berbagai desa. Pak Siono kemana aja sih, desa-desa mana aja nih Pak program ini, program desa? Jadi kenapa kami itu menjalankan sekolah jurnalisme desa itu kan berdasarkan survei juga. Oh iya. Gimana surveinya Mas? Kita itu melakukan survei itu Oktober 2022 ya. Ada 3 persona yang kami soroti. Itu hasil survei itu ada data bahwa pemuda desa itu pengen bisa membuat karya jurnalistik. Terus kemudian yang kedua, aparat desa khususnya lurah itu pengen ada media yang bisa mempublikasikan potensi desanya. Terus yang ketiga, kami ini kan membuat media juga. Miradesa.co yang namanya Miradesa yang fokus ke desa itu membutuhkan konten tentang desa. Jadi kami kan nggak bisa bayar reporter yang sekarang makan itu. Akhirnya kan memanfaatkan dalam tanda petik anak-anak muda desa itu. Terus kemudian kami itu sudah melaksanakan di 4 tempat. Jadi di
Kulon Progo, itu di Lerleten, Salamrejo, terus kemudian di Kabupaten Bantul itu di Mangunan, terus kemudian di Gunung Kidul itu di Stodiltani di mana itu? Gunung Kidul. Gunung Kidul lah. Ya. Terus kemudian yang di Sleman itu di Beksi lah. Beksi. Setiap pelaksanaan itu kan ada sekitar 25 peserta dan itu anak-anak muda desa. Kenapa anak-anak muda desa itu yang tadi dikemukakan soal berbagai persoalan yang dihadapi oleh desa itu saya yakin akan bisa dipecahkan oleh anak-anak muda. Oh gitu. Jadi masalah persoalan desa itu persoalan desa itu aku berharap anak-anak muda itu bisa. Tapi untuk bisa memecahkan persoalan itu, saya menawarkan proposisi nilai terhadap anak muda itu. Ada 3 hal. Yang pertama itu belajar, berkarya, berbagi. Belajar apa? Belajar bagaimana mengenal potensi desa masing-masing itu loh. Karena kalau kita nggak belajar kan kita nggak tahu potensi ini penghasil berapa, ini penghasil daging sapi atau kambing. Itu kalau dia nggak belajar kan nggak tahu. Terus kemudian berkarya, karena bidang saya itu jurnalistik, ya berkarya jurnalistik. Karena jurnalistik apa? Ya kan kalau sebetulnya kan tentunya teks itu berita, suara, podcast ini kan suara. Terus kalau gambar, foto, perpaduannya itu yotek, gambar, terus kemudian suara itu video, terus itu grafis. Dan teman-teman itu kalau tidak hanya berhenti pada belajar, tapi gayo karya, terus kemudian dibagikan ke berbagai khalayak. Jadi berbaginya sekarang itu nggak usah bingung. Sekarang kan tidak harus terpaku pada media-media mainstream ya. Jadi bisa berbagi lewat selain media portal berita yang mainstream itu juga bisa mengenai desa, sistem desa, juga bisa memanfaatkan media sosial, bisa nang YouTube, Twitter, Instagram, TikTok dan yang lainnya. Jadi sangat terbuka untuk mempublikasikan potensi desa. Ini menarik teman-teman sekalian. Jadi Pak Siono ini menghimpun potensi anak muda ya Pak? Orang tua ada nggak ya? Ada juga ya? Ada aparatur di desa itu ada yang itu. Tapi saya berharap memang jujur aja saya punya harapan besar terhadap anak muda. Anak muda ya? Orang tua ini harapannya sini. Baik teman-teman, satu hal yang menarik. Jadi gini, yang dilakukan oleh Pak Siono dengan jurnalisme desanya adalah bagaimana menghimpun potensi anak muda untuk memotret keadaan desanya termasuk pada permasalahannya, sehingga muncullah itu, sehingga dibagikanlah, sehingga akhirnya akan ada solusi pemecahan bagi masyarakat, bagi permasalahan desa tersebut. Pak Siono, aku tanya itu. Gini, pertanyaan saya adalah antusiasmenya warga itu gimana? Ya, ini karena saya sudah melakukan ya bisa mengetahui. Saya itu kan pesertanya kan dibatasi 25, tapi yang daftar itu di Sleman sampai 50 ya, 50 lebih. Akhirnya ya udah kita toleransi 25 tambah 5, 30. Jadi itu antusiasnya tinggi, cuman memang untuk mau berkarya itu, mau belajar, mau berkarya, mau berbagi itu memang harus terus didampingi. Gak bisa satu kali pelaksanaan terus dicul itu enggak. Jadi memang harus dikawal. Terus kebetulan kan saya pantau teman-teman itu memang kalau ide untuk bertemu bedah karya gitu. Jadi temu alumni sekolah jurnalistik desa. Jadi
itu di temu alumni itu nanti kita tanya peserta itu sudah membuat karya belum, topiknya apa, bentuknya seperti apa, kamu upload di mana, terus nanti kita bicarakan bareng-bareng itu. Nanti diskusikan ini kok topiknya ini orang kayak tadi kan bisa, ini kok. Jadi kan yang di desa itu ada 3 pilar kemandirian desa. Oke. Yang pertama itu terkait dengan politik dan pemerintahan desa. Jangan sampai anak muda nggak ngerti ini pilkades, ini piye, aturannya piye, terus kemudian juga dum-dum apa terus orang ngerti, kudu ngerti ini. Terus kemudian pilar yang kedua itu terkait dengan perekonomian, ono BUMDes, ono wisata desa, ono UMKM, pokoknya yang terkait dengan perekonomian lah. Urusannya duit kayak gini, kesejahteraan ini. Terus yang ketiga itu soal data. Jadi pendataan itu sangat lemah di desa-desa itu. Ada sistem informasi desa, ono website desa, tapi di desa ini wis iki program digawe ke portal, digawe ke website, biayanya mahal-mahal, tapi ora diurusi. Karena apa? Yang membuatkan itu hanya membuatkan anunya template-nya aja, congkongannya. SDM itu disiapin. Nah kita itu betul-betul sih ke sana agar SDM itu memang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi ada 3 pilar. Jadi nanti belajarnya di situ di apa di 3 hal itu. Terus nanti itu dibuat karya. Ya, teman-teman sekalian, ini menarik ya, bahwa sebenarnya dari hasil kerja atau kerja program dari Pak Sihono ini, bahwa desa itu sebetulnya memiliki macam-macam potensi dan memiliki sebetulnya peralatannya, katakanlah perangkat-perangkatnya juga sudah cukup maju gitu. Terbukti tadi Pak Sihono cerita ada webnya, sudah dilatih untuk membuat webnya ada, tapi nggak jalan ya Pak. Kosong itu. Itu karena, nah inilah yang sebetulnya sedang dikejar oleh programnya Pak Sihono dengan namanya jurnalisme desa, di mana fasilitas-fasilitas sudah diberikan itu bisa diberdayakan, dimaksimalkan sehingga mampu memberikan informasi yang cukup jelas mengenai keadaan desa setempat, termasuk permasalahan-permasalahannya yang ada. Kalau soal antusias, mungkin antusiasnya banyak, tetapi persoalannya bukan hanya di antusias ya Pak, tapi persoalan pendampingan ya Pak. Iya, pendampingan karena konsistensi si anak-anak muda desa. Tadi untuk ini ya. Jadi soal pendampingan itu. Kami itu siap karena itu pengabdian kami. Oke. Kami itu kan, saya khususnya itu kan sejak lulus kuliah sampai sekarang ini kan di dunia jurnalistik, ya iso kemana-mana. Ada kan yang nggak iso, ada main politik yang nggak iso, ada di caleg yang nggak didaftarkan. Partai yang masih pilih. Satu duit sudah pilih. Jadi ini pengabdian. Saya itu orang desa, ingin mengabdi pada desa, ya udahlah sesuai dengan bidangnya jurnalistik. Aku mengabdi dengan ilmu lah, dengan jurnalistik. Baik, teman-teman sekalian, sebetulnya programnya Pak Sihono lewat Gerai Desa ini sebetulnya menyiapkan tenaga-tenaga ahli jurnalistik, karena beliau ada konsepnya, bahasa ini konsep circle-nya itu jurnalistik. Concernnya jadi menyiapkan tenaga-tenaga untuk membimbing para pemuda itu, untuk mengawal para pemuda itu dalam memberikan akses informasi yang terbuka, jelas, akurat desanya gitu. Nah ini mudah-mudahan saya ditangkap. Kalau soal biaya kelihatannya nggak masalah ya Pak, karena dana desa banyak ya Pak. Iya, itu kan harusnya aparat desa itu menyediakan dana sedikit aja, nggak sebanyak-banyak, untuk itu menghidupkan sistem informasi itu yang desa itu ya, untuk mendidik anak-anak muda desanya bisa untuk membuat karya itu. Misalnya berapa orang
orang gede aku dari ngomong duit itu kan ya serta ya. Aduh, payah ini. Aku tidak. Terus terang itu bukan pedagang berarti gitu. Yang penting itu jalan. Jadi saya berharap nanti di musyawarahkan di musyawarah desa itu ada dana untuk pendidikan jurnalistik bagi anak-anak muda desanya itu. Terus sekalian dana apa nomenklatur seperti apa atau sosialisasi potensi desanya. Terus gue mengoptimalkan atau menghidupkan website desa atau sistem informasi desa. Jadi sistemnya tahu dana desa apa anggaran dana desa terus kan banyak itu anggaran itu. Katanya nanti di 2000 naik Pak. Soal mau naik lagi 2024 2 miliar per desa ya, gede ya. Namun tinggal pendidikan ekonomi ya. Kecil. Oke. Teman-teman sekalian, saya mau tanya lagi nih. Jadi sebetulnya kalau desa ini kan goodwill ya, kemauan aja ya. Kemauan dari aparat desa ya. Terus yang kedua begini, Pak Siono, kita kan basisnya di Yogyakarta dan apalagi Gunung Kidul itu kan banyak tempat-tempat pariwisata. Itu menurut Pak Siono apa sebetulnya harus diterapkan pemerintah desa yang memiliki kawasan wisata, mungkin tujuan wisata, mungkin tidak hanya pantai tapi ada desa budaya, ada desa apa segala macam kan banyak nih Pak. Sebetulnya ini penting nggak Pak sistem yang seperti ini? Yo penting banget tuh. Tapi berdasarkan pengamatanku, aku kan kemarin itu belum lama kan ke beberapa wisata desa yang terkenal lah, populer, wisatanya banyak. Dan di balik kesuksesan wisata desa itu ada orang gila di belakangnya. Pakem dong itu. Orang gila. Itu memang sayangnya orang gila ini bukan aparat pemerintah, sayangnya orang gila itu orang swasta yang dia mau bekerja keras, buatin tulang, berkorban pikiran, tenaga, bahkan uang untuk berbuat sesuatu agar wisata desanya itu memang benar-benar mungkin itu ya harusnya itu dana-dana desa itu disalurkan lewat orang-orang seperti itu yang memang benar-benar orang gila itu. Gila ya? Kalau Mas Hendra setengah gila. Udah gila karena kan mau berbuat gitu. Gila ini istilahnya temanku itu gagasan ide langsung aksi. Oh gila itu gagasan ide langsung aksi ya? Jadi orang daki-daki, orang sederhana, tapi memang benar-benar beraksi. Jadi itu yang terus kemudian ini sekarang ini kan banyak bermunculan desa-desa wisata di tapi sebagian besar itu hanya mengekor dan tiru-tiru loh. Oh, hanya tiru-tiru dong. Tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat, potensi desa. Jadi aku kan kemarin ketemu salah satu bagian desa wisata yang cukup populer gitu, sering dijadikan tempat untuk studi banding studi tiru terus dibanding studi tiru banding kita ya orang dibanding-bandingnya studi tiru terus saya ngomong aku tuh wes gajah kowe aja gawe gajah kowe gawe jerapah kowe gawe gajah ya salah jadi intinya aja padha harus beda dan punya keunikan masuk. Dan sekarang terjadi itu, akhirnya ada pertumbangan. Sekarang pertumbangan. Kan bisa hidup ya tidak sustain itu, ya tidak sustain ya tidak berkelanjutan karena itu tidak berakal, tidak berbasis pada masyarakat atau kondisi masyarakat. Oh, berarti apa itu kan munculnya ada sekolah dulu pemerintah. Sing apa ini munculnya sekolah itu masih naik ya, naik. Bertumbuh. Baik teman-teman sekalian, ya terasa
Wih, sudah hampir 20 menit. Bukan kerasa, cuma banget ya. Nah, karena cukup ngundang Kita. Beres. Jadi nanti kita diskusi panjang lagi. Pemuda desa kumpul undang kita berdua untuk datang. Oke. Dengan dana desa. Boleh. Siap. Kok aku siap? Aku bukan Pak Lurah. Baik teman-teman di blogger, sebetulnya walaupun DIY banyak desa-desa wisata berkembang, tumbuh gitu ya, tapi ternyata menyimpan permasalahan yang cukup signifikan. Sehingga banyak pula desa-desa wisata yang bertumbangan. Dari pengamatan Pak Sihono yang berkeliling dari desa ke desa. Dia programnya apa ya Pak? Dari desa ke desa. Nah, program Pak Sihono ini menarik, yaitu bagaimana memberdayakan masyarakat desa melalui kekuatan jurnalistik atau jurnalisme desa yang nanti akan memberikan informasi, data tentang permasalahan sehingga berbagai halnya bisa terselesaikan. Menarik teman-teman sekalian, masih banyak yang bisa kita gali sebetulnya, tapi karena nggak terasa ya sudah 20 menit udah. Demikian teman-teman, nanti kita ketemu lagi di sesi acara ngobrol lah dengan kita belum ngomong soal politik loh. Politik desa. Politik desa itu salah satu pilar demokrasi desa itu. Politik desa itu. Ada money politik desa. Di desa ada money politik ya, mana ya? Gede banget. Gede banget money politik. Wah, mau 2024 teman-teman desa siap-siap akan ada money politik. Money politik dalam tanda petik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam.